Untuk membantu pengembangan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji Wali yang dimuliakan Allah, dalam episode yang ke-9 ini kita akan membahas bait ke-8, ke-9, dan ke-10 dari Pupuh Asmarandono dari kitab Suluk Linglung. Bait ini menceritakan tentang hakikat keutamaan Allah dan keinginan yang kuat dari Sunan Kalijogo untuk mengetahui tentang hakikat iman hidayat dan hakikat menerima segala keputusan Allah apapun bentuknya. Monggo kita mulai saja untuk bait yang ke-8. Utama nireki bayi dene kang sedya murba kang murba ing dheweke misesane aning sarira nanging tan darba purba sira kang murba yang agung den mantep ing panarima. Artinya, keutamaan ibarat bayi. Siapapun ingin memeliharanya. Yang mencukupi bayi menguasai pula terhadap dirimu, tapi kamu tak punya hak untuk menentukan, karena kau ini juga yang menentukan adalah Allah. Karena itu mantapkanlah hatimu dalam pasrah diri pada Allah. Ketika seseorang menerima sebuah keutamaan dari Allah, maka keutamaan ibarat seorang bayi. Siapapun ingin memiliki dan merawatnya untuk memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sang bayi tersebut. Bagi sang perawat bayi juga ingin memiliki bayi tersebut, namun bayi tetaplah bayi. Dirinya tidak akan pernah bisa melakukan apapun untuk dirinya sendiri. Apapun yang terjadi padanya di luar kendalinya karena tergantung terhadap siapa yang merawatnya. Begitu juga dengan keutamaan, maka kita tidak akan memperolehnya kecuali keutamaan itu diberikan oleh Allah. Kita juga tidak akan bisa merawatnya kecuali jika Allah merawatnya. Keutamaan dalam bahasa Arab disebut sebagai fadl, dan ketika seseorang telah mendapatkan fadl dari Allah, maka sebenarnya dirinya telah memperoleh keutamaan yang sangat besar. Bahkan dengan keutamaan tersebut akan membuat Allah mengampuni dosa-dosa dia, meskipun dosa tersebut adalah dosa besar. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan dalam kitab hikamnya, la saghirata idza qabalaka adluhu wa la kabirata idza wajahaka fadluh. Tidak ada dosa kecil jika kau dihadapkan pada keadilannya, dan tidak ada dosa besar jika kau dihadapkan pada fadl atau karunia Allah. Ketika keadilan Allah berbicara, maka semua dosa adalah dosa besar. Keadilan Allah adalah kuasanya untuk melakukan apa saja, tanpa ada yang bisa menahan dan melarangnya. Jika sifat adil Allah muncul di hadapan orang yang dibencinya, yaitu orang yang dibenci oleh Allah, maka kebaikan-kebaikan orang itu akan diabaikan dan dosa-dosa kecilnya akan dipandang sebagai dosa besar. Adapun karunia Allah adalah pemberiannya tanpa berharap balasan dan ganti. Jika karunia itu diberikan kepadamu, dosamu akan dianggap sebagai dosa kecil. Jika sifat murahnya Allah muncul di hadapan orang yang dicintainya,
semua kesalahan dan keburukannya akan diabaikan, sedangkan dosa besarnya akan dipandang sebagai dosa kecil. Yang dapat kita lakukan adalah terus berusaha dan berdoa kepada Allah agar Allah selalu menurunkan fadhilnya kepada kita, serta menetapkan hati kita dalam kepasrahan dan menyerahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bait yang ke-9, Syekh Malaya matur aris kalangkung nuwun patik bro kalingga murdo wiyose nanging ambo matur tuan anuwun babar pisan ing jatine sukma luhur kang aran iman hidayat. Syekh Malaya berkata pelan, sungguh hamba sangat berterima kasih. Semua nasihat akan kami junjung tinggi. Tapi hamba mohon kepada guru, mohon agar sekalian dijelaskan tentang maksud sebenarnya dari sukma luhur atau nyawa yang berderajat tinggi, yang tadi diberi istilah iman hidayat. Bagian ini menceritakan tentang rasa terima kasih Kanjeng Sunan Kalijaga kepada sang guru, yaitu Sunan Bonang, yang telah memberikan banyak wejangan kepadanya. Dan Sunan Kalijaga berjanji akan menjunjung tinggi setiap nasihat yang diberikan oleh gurunya. Namun demikian masih ada pertanyaan yang mengganjal di hati Kanjeng Sunan Kalijaga, yaitu tentang sukma luhur atau ruh yang memiliki derajat yang tinggi yang juga disebut sebagai iman hidayat. Kemudian Sunan Kalijaga melanjutkan pertanyaannya, yaitu di bait yang ke-10, kang mantep narimo Gusti, kang pundi ingkang nyotonyo. Kula nuwun sakmeloke yen ngemungno basa swara amba anut kumandang. Yen pralena anglir kukus tanpa karya olah sarak. Artinya, yang harus mantap menerima atau ridho terhadap apa yang ditakdirkan Allah. Yang mana yang dimaksud sebenarnya? Hamba mohon penjelasan yang sejelas-jelasnya. Kalau hanya ucapan semata, hamba pun mampu untuk mengucapkannya. Tapi kalau menemui kesalahan, maka hamba akan ibarat asap belaka, tanpa guna menjalankan semua yang kukerjakan. Yang harus yakin tanpa keraguan menerima apapun ketentuan Allah terhadap hambanya. Yang mana yang dimaksud sebenarnya, wahai guru? Mohon diberikan penjelasan yang gamblang dan sejelas-jelasnya. Karena kalau jika hanya berkata-kata saja, saya bisa mengatakannya. Namun apabila salah dalam memahami ridho kepada ketentuan Allah, maka hanya akan membuat apa yang saya lakukan seperti asap saja tanpa guna, tanpa amal yang benar sesuai dengan hukum-hukum Allah atau hukum syarak. Sahabat ngaji wali yang dimuliakan Allah, dua pertanyaan di atas menggambarkan tentang betapa hasrat ingin tahu Kanjeng Sunan Kalijaga memang sangatlah besar, yaitu untuk mengetahui tentang apa sebenarnya yang disebut sebagai iman hidayat. Hal ini memang dibutuhkan penjelasan yang sejelas-jelasnya, karena masalah hidayah memang sangatlah unik dan dapat menimbulkan kemuskilan. Masalah lain yang memang diperlukan penjelasan adalah tentang bagaimana seseorang dapat ridho terhadap keputusan Allah apapun kondisinya, baik keputusan baik maupun keputusan buruk dari Allah. Jika keputusan baik, maka tidak dibutuhkan penjelasan lagi. Kenapa? Karena itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hambanya.
Namun jika keputusan buruk yang tidak sesuai dengan keinginan hamba, mungkin bagi sebagian orang akan sangat sulit untuk diterima. Ketika Allah memutuskan sesuatu hal dan itu tidak sesuai dengan keinginan hamba, maka orang tersebut harus menerimanya karena yang diberikan oleh Allah tentu adalah sesuatu yang baik. Meskipun kadang menurut hamba hal itu bukan yang dikehendakinya. Rahasianya adalah bahwa Allah lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh seorang hamba daripada apa yang diinginkan oleh seorang hamba. Terkait dengan hal ini memang mudah diucapkan dengan kata-kata, namun untuk menerimanya memanglah sulit. Itulah kenapa kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga membutuhkan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan. Karena jika terjadi kesalahan, maka semuanya akan sia-sia belaka dan akan menjadi seperti asap yang keluar dari api yang kemudian hilang entah kemana. Yen praleno anglir gugus tanpa karya olah sarak. Kalau menemui kesalahan, hamba ibarat asap belaka, tanpa guna menjalankan semua yang kukerjakan. Dari semua pertanyaan Kanjeng Sunan Kalijaga yang tersebut di atas, seperti apa penjelasannya? Insya Allah kita akan bahas pada episode yang ke-10. Dan episode yang ke-9 ini kita cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.